Hai Sobat Investor semua, kembali lagi bersama gue Jason. Ya, jadi di video kali ini seperti biasa gue akan melakukan latihan juga pada trading gue. Ya, jadi di sini gue akan coba latihan ya untuk trading ke 9 ya. Ya, ke 9 juga ya. Nanti hasilnya seperti apa? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, ini sebenarnya tuh kayak sebuah series latihan gue 30 kali atau 50 kali sebelum gue langsung pakai live trade ya, untuk akun live trade-nya juga live ya. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Nah, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu di sini bahwa memang investasi itu ada risikonya, terutama trading. Trading itu dia juga punya risiko sampai nilai nominalnya itu kecil dan bahkan bisa habis. Jadi, kamu harus latihan dulu ya untuk bisa lebih maksimal juga, dan harus sabar, dan itu harus berkali-kali baru nanti kamu coba di live trade-nya. Jadi ketika kamu udah paham, oh kamu bisa dapat hasil yang sangat luar biasa. Oke, kita langsung masuk aja. Gue share screen di sini ya. Ini ada di depan kamu nih. Sekarang gue pakai platform MEFX atau Monex Investindo Futures. Jadi ini adalah platform forex yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti atau lembaga lokal. Bapepti itu kayak Kementerian Perdagangan. Oke, di sini kita pertama kali harus lihat time frame yang besar dulu. Berdasarkan time frame besar di sini bahwa dia terakhirnya dia naik ya, kurvanya kayak sideways ya, seperti sideways. Tetapi kalau di sini kurang ya. Terus sebentar, kita lihat di H4 aja ya, di 4 jam itu ternyata dia kan udah naik turun naik turun naik naik sampai sini. Harusnya turun dulu sebelum dia naik lagi, karena dia akan coba untuk naik lagi. Jadi ingat, ini di sini tuh zigzag ya guys ya. Jadi kalau setelah udah naik dia turun, naik lagi dia turun, dia naik, turun lagi, dia naik baru turun. Nah, sebenarnya kalau misalkan kamu ada trend line itu lebih gampang. Kamu garis dulu ya. Dari sini misalkan tadi yang dari daily nih misalkan. Kamu garis nih ya. Kaki sama kakinya misalkan. Ini kan tuh kaki-kaki tuh hampir sejajar lah. Terus dari sini juga hampir sejajar ya. Terus kalau kamu misalkan di H4 ini kenapa ini bisa udah tinggi? Karena kaki ini ya udah ada yang lebih tinggi lagi tuh di sini. Nanti di sini juga harusnya ada yang lebih tinggi lagi guys gitu. Jadi ingat, pokoknya kalau dia setiap udah naik tinggi, turun dulu, baru dia naik lagi. Kecuali misalkan ya, kaki yang ininya tuh udah lebih rendah ya. Nah kalau ini kan false signal nih, ya kaki ininya tuh lebih rendah dibandingkan ini. Biasanya akan tetap downtrend, tetapi ini malah naik. Kalau ini seharusnya dia turun sih, kita lihat lagi. Kalau untuk masuk tuh lebih bagus di time frame H1 atau M30. Kalau gue ya guys ya, jadi lu jangan menganggap gue kayak dewa atau apa. Gue di sini cuma sharing doang ya. Mau yang diterima silakan, mau enggak juga nggak apa-apa. Nah di sini. Nah kalau berdasarkan yang gue lihat di sini itu tuh sudah ada doji sebelumnya 2 kali. Terus juga di sini kayak udah ada inside bar juga ya. Kita dari M30 aja untuk mastiin tuh ya. Seharusnya sih dia akan turun, tapi gue akan cari aman di tengah sini aja nih ya. Gue take profit ya, jadi nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena takutnya dia akan bentuk kaki kan. Nah, lebih baik ada di sini aja sih. Tuh. Oke, berarti kita paling ambil profit di sebentar. Di sini nih. Atau di resistance, terlalu berlebih kayaknya. Bisa di resistance sini, sini aja kali ya. 27145. Oke, trading. Kita 27145 27 berapa tadi kan 27145 ya, 145 ya, dan ini sell ya $1.700 ya kalau di sini. Terus kalau
stop lossnya kita akan pasang di yang paling tinggi ini dikit lebih ya, 27376, 27376 ya tuh. Jadi memang lebih kecil ya. Coba kita lihat lagi di time frame H1, karena kalau terlalu tipis juga salah guys ya, tiba-tiba langsung bluk. 4 ke atasan dikit lah ya di sini nih, 27387 gue nyari yang di sini nih resistannya agak gede. Nah di sini TP-nya segini ya, harusnya $1.700. Ini stop loss-nya itu 720, jadi jauh lebih kecil ya guys ya. Di sini gue akan pasang, nanti kita akan lihat hasil. Oke. Nah, ini nih guys ya, ingat nih, ini kejadian nih. Sebentar, gue harus ada pulpen juga. Ada nggak ya pulpen guys? Oh ada. Karena kalau Nikkei ini gue baru ingat ya, dia itu susah untuk dipasang TP sama SL. Jadi nanti pas itunya baru kita pasang TP sama SL. Ya TP-nya 277145, TPSL 27387 ya. Karena nih 2 kali ini harus matiin dulu nih guys, karena emang suka begini kalau Nikkei, jadi dia nggak pakai TP sama SL dulu. Nah setelah udah jadi, ubah order baru, kita masuk ke ubah order, baru masukin TP sama SL nya 27145 tadi, 145 sama SL-nya 27387. Oke. Ubah order. Oke, sudah beres guys. Nanti kita akan tunggu hasilnya ya. Apakah hasilnya positif atau enggak? Nanti kita akan lanjut lagi. Oke, tadi sudah berlalu sekitar 15 menit dan ternyata gue take profit juga. Ya, gue take profit di $230. Jadi gue rasa sudah cukup, jadi gue take profit. Sebenarnya bisa aja gue nunggu kayak sampai kena TP-nya, ya itu juga bisa, ataupun kena SL-nya. Tapi gue rasa udah $230 udah cukup banyak ya, jadi gue pikir udahlah ambil aja gitu. Karena gue juga motivasinya bukan pengen jadi rakus. Tetapi kalau kamu perhatiin ada beberapa yang memang trading gue tuh gede gitu loh ya hasilnya, ada yang kecil. Karena salah satunya itu yaitu gue kadang-kadang kan nungguin sampai TP, kadang juga enggak gitu. Kalau memang gue nggak lupa ya langsung aja gitu. Kalau misalkan memang lama dan ternyata gue lupa, kan bisa kena TP ataupun bisa kena SL gitu. Tapi anyways, gue bagus ya progresnya untuk di trading ke-9 ini. Jadi gue profit di Nikkei ya sebesar $230. Jadi it's a good thing. Dan latihan ini gue akan tetap melakukan terus karena gue juga ingin menyempurnakan skill gue ya. Untuk saat ini memang masih di akun demo. Tapi nanti di kedepan hari kan gue bilang nanti bakal ada live trade juga. Tapi mungkin nunggu 30-50 kali latihan, karena gue juga jangan tiba-tiba kita yakin karena profit terus kita langsung berani. Kita harus perlahan terus, sabar, karena kita harus melalui hari per hari untuk mengetahui market itu kayak gimana sih, dan yang kita masukin tuh beda-beda loh. Nah jadi kita pahami dulu, ketika kita udah paham, kita udah punya experience, baru tembak, dan hasilnya nanti ya lebih baik. Seperti itu sih ya, jadi untuk progres hari ini memang cukup baik. Nanti di kedepan hari gue juga akan coba jelasin dengan sesuatu yang berbeda juga. Nah kalau beberapa teknik yang gue sekarang lagi nguji ya, ada beberapa indikator juga, gue belum bisa sharing ke teman-teman semua ya, karena gue pun juga lagi coba masterin dulu ya teknik ini sebelum gue di YouTube ya. Karena ini sebenarnya rahasianya. Gue ngasih tahu ke teman-teman semua yang trading gue hari ini atau trading gue sebelum-sebelumnya itu karena gue sudah yakin dengan cara gue ya, dengan metode kayak gini. Kalau gue nggak yakin, gue nggak bakal pasang di video gitu ya, karena itu riskan banget kan. Nah tetapi kalau misalkan ada nih yang masih gue belum yakin, seperti beberapa indikator-indikator yang baru ya, itu gue belum mau pasang gitu, karena gue masih latihan yang di belakang layar gitu. Dan itu ada profit, ada loss. Seperti contohnya ya, kalau misalkan kamu perhatiin di situ kan
di bawah yang tadi tuh Nikkei ada yang 500-an dolar kan. Nah, itu gue lagi nguji juga tuh, pakai indikator yang beda lagi. Nah, di sini kan yang penting gue tidak merasa, oh gue lebih hebat dengan indikator ini aja. Enggak, semuanya gue terbuka. Yang penting kan di sini kita sama-sama belajar. Salah atau benar terserah kamu. Kamu mau nerima atau enggak itu hak kamu. Di sini tujuan gue cuma sharing. Ingat bahwa trading itu ada resikonya. Oke, itu aja buat teman-teman semua yang setelah ini ingin mendaftar dan juga memakai kode referral gue di aplikasi MIFX, ya kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!